Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Marina Astuti-Ningsih. Saya Alvesa Ilham Hafiz. Saya Reza Pahlevi. Saya Sela Wijaya. Saya Rizky Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem operasi pada Linux dan penjelasannya. Linux dimulai dari Unix, sebuah sistem operasi yang lahir tahun 1969 di AT dan T. Di laboratorium Unix adalah sistem operasi yang multi-server yang efisien. Selain itu juga, Unix mampu menggunakan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan. Itu multitasking. Versi pertama Unix dipublikasikan dengan gratis ke beberapa universitas untuk kepentingan riset. Oleh karena itu, kemudian sistem operasi sampai sistem operasi lain yang mirip dengan Unix-like. Di antara sistem operasi tersebut yang pertama kali ada yang dikeluarkan oleh University of California. Berkeley adalah Software Distribution atau BSD. Setelah itu bermunculan pula OS serupa seperti sistem C, Sun OS, dan Xenix. Salah satu sistem operasi Unix-like yang kemudian muncul adalah Linux, yang awalnya didesain spesifik untuk platform berbasis Intel. Linux berawal dari proyek pribadi seorang mahasiswa ilmu komputer Universitas di bernama Linus membuat suatu versi Unix untuk oleh Profesor Tannenbaum. Pada tahun 1991, Linux merilis Linux versi 0.11 melalui internet dan kemudian mendapat respon baik dari penggunanya yang sebagian besar adalah developer C. Kemudian dengan para bantuan sukarelawan seluruh dunia inilah hingga saat ini Linux menjadi salah satu sistem operasi yang tanggung dan dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Komponen-komponen Linux seperti Unix, Linux secara umum berdiri dari 3 komponen, yaitu kernel, environment, struktur file. Di dalam kernel adalah inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi-fungsi OS dan mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Versi kernel Linux terdiri dari 3 segmen, major, minor, dan revisor number. Major number berubah jika terjadi perubahan secara besar-besaran dalam kernel. Minor number menandakan stabilan dari kernel versi tersebut. Sedangkan revision number menunjukkan versi perbaikan terkadang jika Anda menetapkan part kernel, maka dari part number di bagian akhir versi kernel tersebut. Oke, next yang kedua yaitu environment atau layanan. Environment yang dimaksud adalah kumpulan layanan yang menyediakan antar muka, antar kernel dengan user. Selanjutnya, environment ini disebut juga dengan istilah interpreter atau penerjemah.
Interruptment digunakan untuk menerjemahkan perintah tersebut ke kernel. Linux menyediakan environment menjadi Windows Management atau VM dan Control Line Interface atau CLI. Setiap user di mesin Linux yang sama kan memiliki environment sebagai sesuai sendiri-sendiri. Baik itu CLI atau VM, setiap user dapat mengatur environment sesuai dengan keinginan mereka. Lanjutnya itu shell interface sangat sederhana dan biasanya sendiri itu terdiri dari sebuah prompt tempat di mana user mengetikkan perintah dan kemudian menekan enter agar perintah tersebut dapat dieksekusi. Sedangkan VM menyediakan graphic user interface atau GUI, sehingga akan lebih user friendly terutama pemula Linux apalagi yang sudah terbiasa dengan Microsoft Windows atau Mac OS. Oke, next. Yang ketiga, struktur directory. Struktur file yang dimaksud adalah cara Linux mengorganisasikan file-file yang tersimpan di media penyimpanan. File-file tersebut diorganisasikan ke dalam direktori-direktori tersebut. Akan terdapat pula subdirektori yang berisi file-file, demikian seterusnya. Secara bersama-sama, ketiga komponen di atas, kernel, environment, dan struktur file akan membentuk dasar sebuah operating system. Dan dengan ketiganya pula, kita dapat menjalankan program, menyimpan file, dan berinteraksi dengan sistem. Pada dasarnya Linux hanyalah kernel seperti yang rilis oleh Linus. Jadi hanya ada satu standar Linux. Barulah jika kemudian kernel tersebut dipadukan dengan environment atau CLI atau WM dan program-program lain, maka akan menjadi sebuah operating system yang lengkap. Itulah penjelasan tentang sejarah Linux dan komponen-komponen Linux. Semoga dengan artikel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Arigato.